Di dunia semut, disiplin dan keteraturan adalah segalanya. Mereka hidup dalam sistem sempurna, mengikuti jejak feromon dari pemimpin tanpa ragu. Tapi terkadang, sistem itu sendiri membawa mereka pada kehancuran. Ketika koloni kehilangan arah atau pemimpinnya mati, semut-semut mulai saling mengikuti satu sama lain, membentuk lingkaran besar tanpa akhir. Mereka berputar berjam-jam, berhari-hari, hingga kelelahan dan mati satu persatu. Fenomena ini disebut ant smile, lingkaran kematian. Tidak ada pemimpin, tidak ada tujuan, hanya insting buta untuk mengikuti. Sebuah simbol tragis tentang bagaimana ketertiban tanpa kesadaran dapat menjadi kehancuran. Di tengah perputaran itu, setiap semut mati dalam barisan, tetap berjalan meski napas terakhir sudah di depan mata. Gajah adalah makhluk yang penuh dengan ingatan luar biasa dan hati yang lembut. Mereka hidup dalam kelompok yang saling menjaga, saling menghibur ketika ada yang terluka. Namun ada satu rahasia kelam di balik kehidupan mereka. Perjalanan terakhir menuju kematian. Ketika seekor gajah tua merasa tubuhnya mulai rapuh, ia akan meninggalkan kawanannya tanpa suara. Ia berjalan pelan, mengikuti naluri purba yang seakan tahu kemana harus pergi. Beberapa saksi menyebutkan tempat-tempat itu sebagai kuburan gajah, di mana banyak gading dan tulang berserakan di tanah yang sama. Di sana, gajah itu berbaring dan menunggu. Kadang ia terlihat menyentuh tenggorokan gajah lain dengan belalainya, seolah mengenang yang telah lebih dulu pergi. Tidak ada jeritan, tidak ada air mata, hanya kesunyian yang dalam, sebuah penghormatan terakhir pada kehidupan panjang yang akan berakhir dengan damai. Kupu-kupu, simbol kehidupan yang indah namun singkat. Perjalanannya dimulai dari ulat yang kecil, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya terlahir dengan sayap berwarna-warni. Namun, keindahan itu hanyalah bertahan sebentar. Ketika masa hidupnya mulai habis, kupu-kupu mulai kehilangan warna di sayapnya. Gerakannya melambat, dan ia berhenti mencari bunga. Dalam diam, ia sanggup di tempat yang sepi, seringkali di bunga yang menjadi favoritnya semasa hidup. Di sanalah, kupu-kupu itu menutup kehidupannya dengan tenang, tanpa tangisan, tanpa suara, hanya keindahan yang perlahan memudar. Ia mati dengan damai, meninggalkan pesan bahwa keindahan sejati tidak diukur dari lamanya hidup, tapi dari perubahan yang ia ciptakan. Paus adalah raksasa di lautan, makhluk sosial yang penuh kasih dan kesadaran. Namun seperti manusia, mereka juga tahu kapan saatnya tiba. Ketika seekor paus tua atau sakit merasa ajalnya semakin dekat, ia akan meninggalkan kelompoknya dan berenang perlahan menuju lautan dalam, tempat gelap dan tenang, jauh dari cahaya matahari. Kadang-kadang paus lain akan menemaninya sebentar, mengelilinginya seperti ucapan perpisahan. Lalu paus itu akan berhenti bergerak, membiarkan tubuhnya tenggelam perlahan ke dasar laut. Beberapa ilmuwan menyebutnya ini sebagai whale fall, ketika tubuh paus mati menjadi sumber kehidupan baru di dasar laut, memberi makan ribuan makhluk lain selama bertahun-tahun. Kematian paus bukanlah akhir, melainkan transformasi dari raksasa hidup menjadi rumah bagi kehidupan baru. Bahkan setelah mati, mereka masih memberi.